Pak Said Iqbal juga menolak keras begitu ya adanya peraturan baru terkait JHT ini. Kira-kira untuk argumen yang Anda coba suarakan sebenarnya di sisi mananya sih Pak Said Iqbal? Yang pertama, tentu serikat buruh tidak pernah dilibatkan dalam proses diskusi-diskusi awal hingga keluarnya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dan bagi kami, kebijakan Menteri Tenaga Kerja yang kesekian kalinya melukai kaum buruh dan sangat kejam lah, bahasa kawan-kawan di bawah itu kejam ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi dari Omnibus Law, upah murah tidak naik, dan juga terakhir sekarang tabungannya sendiri mau diambil aja juga nggak bisa. Yang kedua, harus dipahami bahwa ini bukan kali pertama kejadian di mana buruh mengambil JHT itu tanpa harus menunggu usia pensiun, atau pada waktu zaman Pak Hanif Dahiri Menaker harus menunggu kepesertaan 10 tahun. Presiden Jokowi waktu itu memerintahkan Hanif Dahiri agar JHT itu bisa dicairkan ketika buruh ter-PHK paling lama 1 bulan setelahnya. Dan itu karena keadaan yang abnormal. Biasanya shock ekonomi ya. Ekonomi shock itu krisis ekonomi, wabah, penyakit yang berkepanjangan, dan seperti sekarang ini adalah COVID-19 dan PHK di mana-mana. Di seluruh negara itu lazim. Saya ILO governing body berkantor di Jeneva. Itu lazim. Namanya aja social security. Security itu keamanan atau jaminan. Dia bisa digunakan dalam saat-saat tertentu ketika shock ekonomi. Di Yunani, Prancis, di Singapura, Malaysia, Turki, Australia, negara Nordik, Finlandia, di Brazil, Kolombia, itu biasa. Makanya kita bisa menggunakan dana jaminan sosial ketika terjadi PHK besar-besaran. Itu dulu yang harus dipahami. Yang kedua, dengan demikian Pak Jokowi perintahin Pak Hanif waktu itu harus dikasih paling lama 1 bulan setelah di PHK. Nah, contoh de facto yang lain itu di mana di direksi, surat direksi itu boleh loh menggunakan jaminan JHT itu, jaminan hari tua itu 30%. Ada loh SK direksinya untuk uang muka rumah, perbaikan rumah, itu boleh. Kan pakai undang-undangnya sama, undang-undang SJSN. Jadi kalau apa yang diargumentasikan dan dinarasikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, baik dari menteri sampai staf khususnya, itu tidak benar, bohong. Bohong dalam artian maksud saya, yuridis de facto-nya ada kok. Waktu zaman Pak Hanif. Yang kedua, sampai hari ini direksi membolehkan 30% dari JHT itu untuk perumahan. Dengan demikian, jaminan hari tua itu bisa digunakan, tidak harus menunggu usia pensiun. Kalau ada undang-undang SJSN yang mengatur secara tidak jelas tentang penggunaan JHT, itu namanya diskresi daripada pemerintah maupun direksi sesuai pemanfaatannya. Yang ketiga, beda antara JHT dengan jaminan pensiun. Kalau jaminan pensiun memang tidak boleh total, tidak boleh diambil totally, nggak boleh. Karena dia harus memenuhi rasio kecukupan dana ketika memasuki usia pensiun 56 tahun. Maka harus ada hukum atau aturan-aturan aktuarianya. Misal saya 100 sekarang, sebelum pensiun, nanti untuk pensiun mungkin saya harus dapat 1000. Nggak bisa saya ambil sekarang 1000. Dia harus ada perhitungan aktuaria dan ada iuran yang kecukupan dana nanti sampai pensiun. Tapi kalau JHT itu seperti sampaikan Pak Saleh, dan itu di dalam undang-undangnya jelas, tabungan sosial. Karena dia tabungan sosial, maka saya nabung 1000, mau ngambil besok dapat bunga investasinya, pengembangan investasi 10%, ya 1000 plus 10%, 1100, itulah yang saya ambil. Nggak perlu menunggu kecukupan anggaran, itu lazim di seluruh dunia. Tentang undang-undang itu tidak rigid kok. Buktinya sampai sekarang direksi, kalau nggak dipenjara dong tuh direksi, pakai Oke. uang untuk perumahan. Nah, yang keempat yang harus dipahami, bahwa ini adalah tabungan buruh. Situasi ekonomi belum membaik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang kita lihat sekarang masih disumbang oleh batu bara dan sawit. Belum sektor manufaktur. Manufaktur itu masih tenggelam. Baru bangkitlah. 3% itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di tingkat pabrik. Karyawan kontrak dan outsourcing belum direkrut. Karyawan tetap bahkan terancam PHK. Karena Omikron dan COVID masih mengancam. Oleh karena itu ada buffer. Itu yang disebut jaminan sosial. Baik. Beda antara JHT dengan jaminan pensiun. Maka apa yang disiapkan oleh pemerintah belum cukup.
Bantuan subsidi satu-satu ya, saya cepat. Bantuan subsidi upah, udah nggak lagi tuh. Yang kedua, kartu prakerja. Kartu prakerja itu lebih pada pendidikan, bukan uang cash. Yang dibutuhkan oleh buruh ter-PHK untuk bertahan hidup di tengah lapangan kerja yang belum tersedia adalah dana cash. JHT adalah salah satu yang sangat ditunggu-tunggu oleh buruh sebagai tabungannya. Masa mau ngambil tabungan sendiri nggak bisa? JKP itu berapa dananya? Dita kemarin dalam satu televisi mengatakan 6 triliun. Saya nggak percaya itu dana JKP. Dari APBN, jangan-jangan itu dana, saya nggak tahu Pak Saleh kalau ada informasi, itu jangan-jangan adalah dana APBN itu kartu prakerja. Kartu prakerja beda dengan JKP. JKP di PP nomor 36 tahun 2021 pemerintah mengatakan ngambil dananya dari kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja iurannya, dan sebagian dari iuran jaminan kematian. Pertanyaan saya, sustainable nggak? Jangan-jangan tidak cukup untuk orang yang ter-PHK. Maksud saya begini, misal dari iuran jaminan kecelakaan kerja dikumpulkan 100 rupiah. Dari iuran jaminan kematian diambil 100 rupiah, 200 rupiah. Orang yang di PHK 1000. Dana membutuhkan 1000 rupiah. 800 rupiah dari mana? Ketersediaan dana tidak cukup di JKP. Skemanya belum ada. Sumber anggarannya belum ada. Terus bagaimana proporsi rekomposisi yang dimaksud di dalam PP nomor 36 nggak jelas. Tadi kan DPR bilang, Oke. kalau menggunakan anggaran APBN dia harus izin DPR. Kalau DPR tadi bilang, itu abuse of power. Digunakan hak interpelasi itu sebagai saran saya Pak Saleh. Oleh karena itu, Dita jangan main-main beretorika. Oke, Dia baik, bukan Pak. menteri. Menteri harus tampil menjelaskan sumber dananya dari mana.